Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancuk lagi. Kita belajar matematika. Kali ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas berkaitan dengan definisi fungsi atau pemetaan ya. Fungsi atau pemetaan. Sebelum kita udah bahas tentang domain, kodomain, range ya. Sekarang kita juga sebelumnya udah kita bahas beberapa latihan soal berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang si fungsinya atau pemetaannya ya. Fungsi atau pemetaan kira-kira cirinya kayak gini. Yang pertama, sebelah kiri kita ngomongin domain dulu ya. Domain sebelah kiri, misalkan di situ ada himpunan A, di situ ada titik satu, 2, 3. Nah, di sini yang kiri itu harus berpasangan. Loh, harus berpasangan? Iya, harus berpasangan. Artinya, nanti kalau misalkan kalian nemuin kayak gini nih, misalkan di sini sisi satu ke A, oke, misalkan duanya ke B, tiganya bolong ya, tiganya nggak punya pasangan. Nah ini apa? Ini bukan fungsi ya, ini bukan fungsi dan ini bukan pemetaan. Kenapa? Karena sebelah kirinya ada yang nggak berpasangan, yang kirinya ada yang jomblo. Wah, nggak boleh ya, nggak boleh jomblo sebelah kiri ya, sedih ya, dia harus di ini kali. Berarti harus punya pasangan, dipaksa harus punya pasangan. Nah, terus habis itu gimana yang sebelah kiri, yang domainnya? Domainnya yang kedua dia harus, nah, kalaupun berpasangan nggak boleh lebih dari satu ya. Oke, jadi pasangannya nggak boleh lebih dari satu. Berarti kalau misalkan kita punya, misalkan oke lah, si satu ke A ya, kemudian dua ke B, kemudian tiganya ke C. Nah, itu kan satu dua tiga nggak kemana-mana tuh. Tapi dua ke A juga nih. Si dua ke B udah gitu ke A. Nah dua nih pasangannya ada dua ya. Bisa si A, si bisa si B pasangannya lebih dari satu. Berarti ini bukanlah fungsi atau pemetaan ya. Jadi lihat sebelah kirinya si domainnya gimana. Domainnya harus berpasangan. Oh nggak, udah yang boleh, nggak boleh ada yang jomblo atau kosong di situ nggak punya pasangan. Udah gitu kalaupun punya pasangan nggak boleh lebih dari satu. Jadi lihat kirinya. Oh kalau dia double, satu ke A, dua ke A, dua ke B juga. Udah berarti bukanlah fungsi atau pemetaan ya. Kemudian berikutnya, nah itu kan ngomongin domain tuh ya kan. Nah sekarang gimana Kak kalau psikodomain, ada ciri-cirinya nggak sih? Ada ya. Si B itu pertama nggak harus berpasangan, nggak harus berpasangan. Iya, berarti kalau gitu boleh jomblo. Iya, boleh jomblo, nyantai aja. Si satu misalkan ke A, si dua misalkan ke B, si tiga ke B juga gitu ya. Nah, berarti kalau gitu si C jomblo dong, nggak punya pasangan. Ini boleh nggak? Betul, ini masih bisa dikatakan apa? Masih bisa dikatakan fungsi atau pemetaan. Karena nggak harus berpasangan, jadi boleh jomblo yang sebelah kanan. Oke, ya enak ya, nyantai deh hidupnya. Oke, terus abis itu gimana? Abis itu kalau tadi nggak apa, yang kiri harus berpasangan, pasangannya boleh tidak boleh lebih dari satu, yang kanan nggak harus berpasangan. Berarti ini harusnya kebalikan nih. Berarti pasangannya iya boleh ya, lebih dari satu kayak tadi tuh ya. Kayak tadi satu misalkan ke A ya, dua misalkan ke B, nah tiganya ke B juga, si C-nya jomblo, si B-nya ya punya siapa? Punya dua dan tiga pasangannya si B-nya. Nah, tapi boleh nggak? Boleh ya. Ini masih bisa dikategorikan apa? Bisa dikategorikan sebagai fungsi atau pemetaan. Oke, cirinya itu ya. Oke. Oke, udah paham ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita punya contohnya nih Kak, apa? Contohnya kita gimana kalau misalkan kayak gini Kak. Kita punya misalkan satunya ke A nih, terus duanya ke A nih, tiganya ke A juga nih. Nah, coba. Ini fungsi bukan? Ya, pemetaan bukan? Coba lihat. Yang tiganya berpasangan semua ya. Oke, tiganya apa? Yang A-nya himpunan A-nya berpasangan semua. Satu, dua punya pasangan, tiga punya pasangan. Oke, berarti kalau gitu ini boleh ya. Terus pasangannya si satu ke A doang, satu nggak kemana-mana lagi. Oke, berarti oleh dua juga nggak kemana-mana lagi, tiga juga nggak kemana lagi. Oke, berarti benar nih. Kemudian yang kanan jomblo, boleh nggak? Oh boleh, nggak masalah. Terus pasangan boleh bersatu. Oh si A nih, si A punya pasangannya satu dua tiga, boleh juga. Oke, berarti dia dikategorikan apa? Dikategorikan fungsi atau pemetaan. Udah gitu doang ya, gampang ya, alhamdulillah ya. Kira-kira demikian yang bisa kita bahas ya berkaitan dengan definisi fungsi atau pemetaan atau ciri-ciri daripada
Fungsi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih dan assalamualaikum.